Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, kembali lagi bersama saya Mutiara Aulia di podcast Opini, obrolan pendidikan Islam masa kini. Tentunya kami akan menemani sahabat Opini semua dengan menyuguhkan beberapa informasi yang menarik dan tentunya bernuansakan Islami. Tapi sebelum itu saya izinkan menyapa sahabat Opini semua, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa pada tahun ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke sahabat Opini, kali ini kita akan membahas hal yang menarik yang tentunya masih menjadi pertanyaan nih di benak sahabat Opini semua. Bagaimana sih tata cara mengkodok puasa bulan Ramadan yang benar dan tentunya sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka dari itu telah hadir bersama kita pada hari ini narasumber yang sangat luar biasa. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Hamas SPD, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, saya dengar ini Pak Hamas ini merupakan lulusan dari Gontor ya Pak? Ya betul. Tahun berapa tuh Pak kalau boleh tahu? Saya lulus tahun 2013. Dulu pernah masuk ke Gontor itu lulusan MI di Banjarsari. MI? Ya. Masya Allah. Jadi saya dari kecil memang jarang diparingi di sini. Dari sejak kecil tinggalnya di Banjarsari bersama nenek, kakek, sama bibi. Nanti tahun 2007 alhamdulillah lulus dari MI, kemudian langsung mendaftar di Gontor, ikut tes dan alhamdulillah diterima di Gontor. Berarti bisa terhitung sudah berapa tahun nih di Gontor Kang? Terhitung dari tahun 2007 sampai 2021, pertengahan 2021. Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Berarti sangat tidak diragukan lagi ya teman-teman. Insya Allah ilmunya pasti berkah. Oke Pak Hamas, ngomong-ngomong nih, masih banyak sahabat Opini yang belum tahu bagaimana sih gitu tata caranya mengkodok puasa bulan Ramadan itu yang benar. Yang pertama itu dimulai dari niatnya nih Pak Hamas. Boleh dijelaskan sedikit? Oke, untuk puasa qada itu kan hukumnya sama dengan puasa Ramadan, yaitu wajib dan tidak boleh untuk dibatalkan kecuali karena uzur-uzur tertentu ataupun alasan-alasan yang memang diperbolehkan dalam syariat. Sedangkan untuk niatnya, kita sudah tahu sebenarnya niat itu aslinya sebenarnya adalah di dalam hati. Di dalam hati, sedangkan betul. Untuk melafazkan niat ini tidak ada ketentuan apakah harus apa tidaknya. Pelafazan niat di sini hanyalah untuk penguatan hati, untuk kita lebih siap dalam berniat. Jadi seandainya teman-teman ingin mengkodok puasanya dan tidak bisa niat menggunakan bahasa Arab, bisa menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Sunda ataupun bahasa-bahasa lain yang memang mampu untuk dilaksanakan atau diucapkan. Cukup di dalam hati diniatkan untuk mengkodok puasa yang pernah ditinggalkan di bulan Ramadan. Seperti itu. Berarti ketika kita mengucapkan seperti saya niat berpuasa bukan di dalam hati, berarti itu tidak termasuk niat ya Pak? Kurang sempurna. Kurang sempurna. Karena memang niat itu tempatnya di dalam hati, sedangkan pelafazan niat itu hanyalah untuk menguatkan. Dari di beberapa madhab melafazkan niat itu hukumnya sunnah, sedangkan yang wajib ada dalam hati. Untuk selanjutnya nih Kang, mungkin ada beberapa sahabat Opini yang mungkin kapan sih gitu batas waktu untuk mengkodok puasa bulan Ramadan ini? Apakah saya pernah mendengar bahwa ketika sudah lewat nisfu Sya'ban biasanya tidak diperbolehkan untuk mengkodok puasa, tapi ada juga pendapat yang memperbolehkan bahwa ketika besok sudah masuk bulan Ramadan itu bisa saja gitu kita mengkodok bulan puasa. Nah, bagaimana tuh Kang? Oke, untuk waktu mengkodoknya sebenarnya tidak ada batasan waktu sampai dengan datangnya bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Cuman di sini ada anjuran untuk pelaksanaan kodok puasa kodok Ramadan di sini adalah pada hari-hari yang disunahkan untuk berpuasa. Misalnya pada Senin Kamis ataupun Ayyamul Bid, yaitu di pertengahan bulan Hijriah, ataupun pelaksananya seperti pelaksanaan puasa Daud. Walaupun misalnya nanti dalam pelaksanaan puasa qada di sini tidak boleh kita mencampurkan dua niat yang berbeda. Misalnya pada besok hari Senin saya ingin berpuasa puasa qada, tapi sekalian juga puasa sunnah, ini tidak boleh. Jadi walaupun dilaksanakan pada Senin, niatnya masih harus niat puasa qada Ramadan, tetapi karena puasa tersebut dilaksanakan
pada hari Senin, maka insya Allah pahalanya akan double. Satu, dia mendapatkan pahala karena sudah melaksanakan qada Ramadannya. Yang kedua adalah dia mendapatkan pahala karena dilaksanakan pada hari Senin, seperti itu. Sedangkan untuk bulan Sya'ban, setelah nisfu Sya'ban, yaitu pertengahan Sya'ban tanggal 16 sampai dengan akhir Sya'ban, di sini tidak ada pelarangan. Yang dilarang di sini adalah puasa ketika hari yang dipertanyakan apakah hari tersebut sudah mulai berpuasa atau belum. Dikarenakan hal tersebut juga sebabnya ditakutkan adanya kesalahpahaman. Kalau misalnya ada orang yang tidak tahu, sedangkan dia sebenarnya waktu itu belum masuk bulan Ramadan pada hari tersebut, tapi karena ada orang yang berpuasa dianggapnya sudah masuk bulan Ramadan. Tapi kalau tidak ada sebab yang bisa menyebabkan kesalahpahaman, maka tidak masalah sampai hari sebelum Ramadan tiba. Berarti tidak perlu membayar fidyah ya, Pak? Untuk fidyah di sini tergantung. Jadi kan orang yang mengqadha puasa itu kan ada berbagai macam jenisnya. Betul. Termasuk yang membatalkan puasa kan ada 3 hukumnya, ada yang wajib, ada yang jaiz ataupun boleh, dan yang ketiga ada yang diharamkan atau tidak diperbolehkan. Kalau yang wajib misalnya wanita yang haid ataupun yang sedang nifas, kemudian kalau misalnya orang gila juga termasuk. Betul. Untuk yang dibolehkan untuk membatalkan puasa kan seperti orang sakit dalam perjalanan, sedangkan yang al-muqim was-sahih ataupun orang yang tidak melakukan perjalanan, dia sehat, haram untuk meninggalkan puasa. Nah, sedangkan untuk qadha puasa yang harus membayarkan fidyah itu adalah orang yang dia sebenarnya punya waktu luang untuk melakukan qadha puasa selama 1 tahun tersebut sampai datang Ramadan yang akan datang. Tapi karena dia teledor, karena dia lalai, sehingga puasanya itu tertinggal qadanya. Maka setelah Ramadan yang kedua, dia harus membayarkan fidyah termasuk mengqadha puasa tersebut. Mengqadha puasa tersebut. Oke, berarti ini juga menjadi jawaban ya ketika misalkan nih kita mempunyai qadha misalkan 5 puasa Ramadan nih hutang kita di tahun ini, dan untuk pas waktu tahun itu belum terbayarkan. Nah, berarti diganti dengan fidyah. Mengqadhanya plus dengan fidyah. Dengan fidyah berarti tidak ada kelipatan nih ya, Kak? Tidak ada. Iya, biasanya ada orang yang berpendapat kalau misalkan belum mengqadha ya dikali lipatkan gitu, menjadi 2 kali lipat. Berarti tidak. Oke. Dan enggak semuanya sebenarnya. Untuk yang terlambat mengqadha itu seandainya dia punya udzur yang memang tidak ada waktu baginya untuk melakukan qadha, maka dia hanya mewajibkan untuk mengqadha puasanya tanpa membayar fidyah. Seperti ibu yang dia pada bulan Ramadan sekarang misalnya hamil, kemudian pada Ramadan depannya dia ingin berpuasa selama itu kan tidak bisa ketika itu hamil. Sedangkan bulan Ramadan sudah melahirkan, sudah menyusui, ini kan sudah ada uzurnya. Ya alasan tertentu, maka dia hanya wajib mengqadha kapanpun dia mampu. Jadi tidak usah bayar fidyah. Tapi ada salah satu permasalahan juga nih, masih kadang tertukar gitu. Saya dengar ada perbedaan ketika seorang ibu hamil, dia tidak berpuasa ketika dia khawatir terhadap kandungannya dan dia khawatir terhadap dirinya sendiri. Ada perbedaan tuh, Kak, biasanya. Nah, apa perbedaannya itu? Untuk ibu hamil ataupun ibu menyusui di sini tergantung kepada niatnya. Kalau misalnya dia membatalkan puasa khawatir akan dirinya sendiri, maka dia hanya diwajibkan untuk mengqadha puasa tersebut tanpa membayar fidyah. Tapi manakala ibu tersebut misalnya sebenarnya saya itu kuat-kuat saja untuk berpuasa, tapi ditakutkan anaknya kekurangan air susu dan sebagainya atau janinnya, yang dimana kekhawatiran tersebut dikarenakan orang lain bukan dirinya sendiri, maka dia wajib mengqadha puasa termasuk membayar fidyah. Membayar fidyah. Oke. Jadi buat sahabat opini ini sudah terjawab sudah ya. Jadi ketika misalkan ibu hamil yang khawatir pada dirinya sendiri, maka dia hanya perlu mengqadha puasanya. Tetapi ketika seorang ibu hamil khawatir akan terjadi sesuatu hal yang buruk terhadap kandungannya, maka dia mengqadha puasa plus membayar fidyah. Seperti itu, Pak. Nah, untuk fidyah sendiri ada takarannya tidak, Pak? Sebenarnya dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah ini tidak ada takaran khususnya berapa yang harus dibayarkan. Yang harus dibayarkan kalau misalnya dari beberapa pendapat ulama diambil dari pertengahan, karena memang jatah makan
setiap orang berbeda setiap harinya. Betul, betul. Jadi kan fidyah itu kan memberi makan fakir miskin selama 1 hari. Artinya kita memberikan makan sebanyak kita makan pada hari tersebut itu sudah termasuk ke dalam fidyah. Cuman karena memang kadangkala banyak orang-orang yang sering bertanya berapakah takarannya, berapa gram dan sebagainya. Betul. Maka para ulama menyebutkan bahwasanya untuk fidyah adalah kisaran 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 1 kepalan tangan seperti ini. Kalau kita bandingkan dengan gram ataupun ons, kurang lebihnya 675 gram atau 6,7 ons setiap 1 kali dia tidak berpuasa diberikan kepada 1 fakir miskin. Oke. Jadi ada takaran fidyah yang memang sudah disepakati ulama ya Pak. Nah, bila mana gitu kita masih punya hutang mengqadha puasa nih Pak, tapi kita sudah meninggal gitu, apakah mengqadha puasa tersebut bisa dilakukan oleh orang yang masih hidup, keluarganya yang masih hidup, atau bagaimana Pak? Untuk orang yang sudah meninggal dan dia mempunyai qadha puasa dan belum terbayarkan, maka di sini ada 2 pendapat ulama sebenarnya. Yang pertama, ada yang hanya cukup mewajibkan membayar fidyah saja, tidak harus diwakilkan dalam pelaksanaan puasanya. Ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya diwakilkan oleh walinya yang memang sudah ditunjuk untuk melaksanakan puasa, tapi niatnya untuk orang yang sudah meninggal. Sedangkan kalau misalnya kita kan kebanyakan bermadzhab Syafi'i. Nah, dalam madzhab Syafi'i yang diambil adalah pendapat pertama, yaitu menggantinya dengan fidyah, membayar oleh fidyah. Keluarga yang ditinggalkan. Oke, oleh keluarga yang ditinggalkan. Oke, sahabat opini, terjawab sudah ya pertanyaan-pertanyaan bagaimana sih tata cara mengqadha puasa yang benar dan yang baik, dan tentunya sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan terima kasih Pak Hamas ya telah sharing berbagi ilmu bersama kami di podcast opini ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa berjumpa kembali. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat opini, itulah tadi akhir dari perbincangan kita pada podcast kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menjadi berkah. Dan terima kasih juga untuk sahabat opini yang telah setia menyaksikan dan mendengarkan podcast kami. Jangan lupa untuk pantengin terus podcast opini di channel Sitnu Al-Farabi Pangandaran. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya memohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan di hati sahabat opini semua. Saya Mutiara Aulia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.